yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, banyak informasi yang sudah kita dapatkan bahkan melalui media massa 2-3 hari yang sudah disampaikan. Tapi ada catatan-catatan menarik yang sobat saya kumpulkan untuk sedikit memberi gambaran siapa Museum Bubur. Museum Bubur adalah unsur Dayak yang pertama. Dan baru sekarang seorang makhluk dipanggil Tuhan pada pesta pelindungnya Santo Hieronymus 30 September. Angka 7, angka yang istimewa bagi Museum Bubur. Dia lahir pada tanggal 5 bulan 8 1937, angka 7. Ditabiskan menjadi imam 27 bulan 7 1967. Ditabiskan sebagai uskup agung 26 Februari 1997. Menjabat sebagai uskup agung Pontianak selama 37 tahun, dari 77 sampai 2014. Museum Bubur juga mempunyai angka yang genap 30 tahun ditabiskan sebagai imam, genap 40 tahun ditabiskan sebagai uskup agung. Museum Bubur adalah nomor 7 dari 17 bersaudara, angka 7.
meninggal masuk rumah sakit Antonius pada tanggal 14 bulan 7 dan meninggal harapan kita angka 7, tetapi yang lebih mulia dari angka 7 adalah hari perayaan pesta pelindungnya. Dari data-data ini, bagi saya Mosi Bubun ini orang yang luar biasa istimewa. Tanggal 29 Juli saya mendapat telepon dari Pastor Jamcang. Saya sudah beri minyak suci kepada Mosi Bubun. Saya ada acara di Mantrado, Bengkayang, Nyarungkop, dan tanggal 1 saya memberkati unit baru Rumah Sakit Vincentius. Tanggal 1 malam saya kembali, tanggal 2 pagi saya kunjungi Masjid Bubun. Pendengarannya masih cukup baik, penglihatannya cukup baik. Saya katakan kepada Masjid Bubun, saya tidak bisa melihatkan Masjid Bubun karena sebagai uskup muda Monsinyur Bubun mentabiskan saya tanggal 19 Juni tahun 1977. Saya bilang Masjid Bubun, saya ingat bagaimana ketika Masjid Bubun akan mentabiskan saya tanggal 15 Juni merangkap di Pontianak, karena yang memandikan saya adalah Pastor Diomedes yang sudah lama tidak menyopir, minta menyopir karena laboratoriumnya tidak cukup. Sebelum Sungai Pinyu terbalik mobil dan Mosi Bubun benjol kepalanya, satu teman saya, Frater Yosip, waktu itu gegar kota Belingan. Untung berangkat tanggal 15 sehingga kembali kontrak tanggal 16. Peristiwa yang tidak saya lupakan. Oleh karena itu kepada Mosi Bubun saya katakan, Bapak Uskup, mohon maaf kalau selama ini Bapak Uskup merasa kurang diperhatikan oleh Uskup Agung yang baru. Saya mohon maaf. Tanggal 11 Agustus 11 September saya di Subah. Saya dapat WA dari Semutia, keadaan Masjid Bubun menurut kurang baik. Saya kembali tanggal 11 malam. Saya kunjungi beliau pada tanggal 12 pagi dan memang sudah masuk ICU khusus, kondisinya sangat lemah. Sekali lagi saya bisikkan Masjid Bubun, kami para imam sangat mencintai Masjid Bubun dan kami tetap berdoa untuk Masjid Bubun. Tanggal 30 yang lalu, kurang lebih setengah 7 sore malam, saya ditelepon oleh keluarga bahwa kondisi Masjid Bubun sangat lemah. Saya kunjungi, saya beri minyak suci. Masjid Bubun sudah sangat lemah, tapi saya yakin dia masih mendengar. Saya katakan Masjid itu, saya seorang Pontianak sangat mencintai Masjid Bubun, sangat menghargai dan kami para imam sangat mencintai Masjid Bubun. Dan waktu itu Dr. Gede mengatakan jangan meninggalkan beliau. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, data-data tadi kalau saya nilai untuk menyatakan bahwa Masjid Bubun orang yang istimewa, mencintai orang yang tidak dicintai karena kebaikannya sendiri. Dia menjadi korban, dia menderita karena ingin bantu orang lain. Nama dia juga dijual untuk kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan yang lain. Sangat menjadikan, tapi Masjid Bubun terima itu sebagai penderitaan konsekuensi dari semangat dia mencintai orang yang tidak dicintai. Kebaikan yang begitu luhur, pengorbanan yang begitu tulus dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan, bukan keuntungan surgawi, tapi keuntungan duniawi. Saya harap dan Masjid Bubun pasti juga mengampuni orang-orang yang memperalat dia, bahkan masih tergeletak di rumah sakit itu masih ada orang yang menjual nama Masjid Bubun untuk mencari uang. Sangat menyedihkan saya dan saya minta maaf atas orang-orang itu yang begitu memperalat orang yang begitu baik, yang dengan tulus
Ini Bapak Ibu sharing dari saya bisa menjadi uskup bukan habiskan berlembur, karena kalau saya tidak ditabiskan sebagai imam dari beberapa bulan dia habiskan sebagai uskup mentabiskan saya, dan saya satu-satunya imam projo di Barito Sekadau dulu yang orang asli Sekadau yang ditabiskan oleh Muncul Bubur. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita kasih, kita punya pendapat, pandangan masing-masing terhadap mengumpul. Kita beri fakta-fakta bahwa dia angka 30, angka 40, angka 7 melekat pada diri Muncul Bubur itu, sehingga masuk rumah sakit terakhir bulan 7, tapi dia meninggal tidak pakai angka 7, tapi lebih dari angka 7 adalah Santo Hidupmu sendiri. Bukankah ini orang yang sangat istimewa? Saya berterima kasih Tuhan memakai putra asli Dayak ini menjadi orang yang sangat terpuji, sangat terhormati karena tingkah laku, tutur kata, dan kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan, tapi kita juga tetap menyertai, menangani, mencukupi agar perjalanan menerus hidup bersama Bapa juga menjadi kenyataan. Dan kita juga mohon secara pribadi, mohon ketika mencukupi sudah berada di samping Bapak juga pasti juga meski mendoakan kita, mendoakan khusus, mendoakan para imam untuk mampu larinya berani berkorban walaupun kadang-kadang dicaci maki orang, orang dan sebagainya. Dan ini salah satu risiko karena dia ingin menyerahkan seluruh hidupnya bagi kepentingan orang lain. Mari Bapak Ibu kita doakan, mari kita saling mendoakan, mari kita berusaha melihat segi positif di mana Muncul Bubur menurut saya sangat dicintai oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang diperalat oleh manusia untuk berpredi, tapi Tuhan lebih dari manusia. Tuhan mencintai dia dengan keistimewaan yang tadi kami katakan. Mari Bapak Ibu saudara saya, kita lanjutkan mereka di sini, mendoakan musuh, mendoakan diri kita sendiri, saling mendoakan agar contoh teladan yang berikan Muncul Bubur bisa juga kita turut, kita ikuti, walaupun mungkin 10%, 5%, 20% dan sebagainya. Dengan mencontohi teladan itu, Tuhan pun akan berikan hal-hal yang istimewa kepada kita yang masih hidup mengembara di dunia.